Fenomena meningkatnya tuntutan hukum terhadap auditor dalam beberapa dekade terakhir dipicu oleh kompleksitas transaksi bisnis dan meningkatnya kerugian investor akibat kegagalan perusahaan yang tidak terprediksi. Auditor kini beroperasi di lingkungan yang sangat litigius, di mana setiap kesalahan dalam opini audit dapat berujung pada gugatan perdata maupun pidana, sehingga pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab hukum menjadi benteng utama bagi keberlangsungan praktik profesional. Sangat penting untuk membedakan antara kegagalan bisnis, di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya karena kondisi ekonomi, dengan kegagalan audit yang terjadi ketika auditor mengeluarkan opini yang salah karena tidak mematuhi standar profesional akuntan publik, (SPAP). Hukum umumnya hanya meminta pertanggungjawaban auditor atas kegagalan audit dan risiko audit yang tidak terdeteksi, bukan atas ketidakmampuan manajemen dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Masalah hukum sering kali berakar dari expectation gap, yaitu perbedaan persepsi antara pengguna laporan keuangan yang menganggap auditor sebagai penjamin mutlak atas kebenaran laporan keuangan dan pencegah kecurangan, dengan tanggung jawab auditor yang sebenarnya hanya memberikan keyakinan memadai, reasonable assurance. Kesenjangan ini sering memicu gugatan hukum karena masyarakat berharap auditor bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian investasi yang mereka alami. Auditor menghadapi risiko hukum dari 4 sumber utama: kewajiban kepada klien melalui hukum kontrak, kewajiban kepada pihak ketiga, seperti investor dan kreditor, melalui hukum sipil atau tort, kewajiban kepada pemerintah melalui hukum pidana, serta kewajiban administratif kepada regulator. Masing-masing sumber ini memiliki standar pembuktian yang berbeda, mulai dari kelalaian biasa hingga keterlibatan sengaja dalam tindakan kriminal. Hubungan hukum dengan klien didasarkan pada surat perikatan, engagement letter, yang merupakan kontrak formal. Jika auditor gagal menyelesaikan audit tepat waktu, melanggar kerahasiaan, atau lalai dalam mendeteksi kecurangan yang seharusnya ditemukan, klien berhak menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak, breach of contract. Auditor dianggap gagal memenuhi janji profesionalnya jika tidak menjalankan prosedur sesuai standar yang disepakati. Di bawah hukum umum, pihak ketiga seperti bank atau pemegang saham dapat menuntut auditor jika mereka menderita kerugian finansial akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Meskipun tidak ada kontrak langsung, privity of contract, auditor tetap memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati, duty of care, karena mereka tahu bahwa laporan tersebut akan digunakan oleh pihak luar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hukum mengklasifikasikan kesalahan auditor ke dalam beberapa tingkat, yaitu ordinary negligence, kesalahan teknis tanpa niat buruk, gross negligence, pengabaian standar yang sangat ekstrim, constructive fraud, kecerobohan luar biasa yang dianggap setara penipuan, hingga fraud, tindakan sengaja menyesatkan. Beratnya sanksi dan jumlah ganti rugi yang harus dibayar auditor sangat bergantung pada pembuktian tingkat kelalaian ini di pengadilan. Auditor dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda atau penjara jika terbukti secara sadar membantu klien memalsukan laporan keuangan, memusnahkan bukti audit, seperti pada kasus Enron, atau memberikan pernyataan palsu kepada otoritas pasar modal. Hukum pidana diterapkan ketika tindakan auditor dianggap telah merugikan kepentingan publik secara luas dan dilakukan dengan niat jahat, skiantar. Berdasarkan SAD 240, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material akibat kecurangan, namun hukum mengakui bahwa kecurangan yang melibatkan kolusi tingkat tinggi sangat sulit dideteksi. Auditor tidak dianggap bersalah jika mereka telah menjalankan seluruh prosedur audit dengan skeptisisme profesional yang tinggi, namun kecurangan tersebut tetap tidak terdeteksi karena manipulasi yang sangat rapi. Di Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik secara tegas mengatur sanksi bagi auditor yang melanggar standar, mulai dari sanksi administratif, pembekuan izin, hingga ketentuan pidana bagi mereka yang memalsukan data. Pengawasan ketat dari Pusat Pembinaan Profesi Akuntansi, PPPK, dan OJK memastikan bahwa auditor di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum yang jelas terhadap stabilitas ekonomi nasional.